Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali. Saudara, inti daripada ajaran Yesus adalah kasih. Oleh karenanya, apabila kita sebagai umatnya tidak mampu memahami dengan tepat tentang kasih itu, maka tentu saja ketika kita ingin melakukan kasih itu, kita juga bisa meleset, bisa tidak tepat sasaran. Saya kira masih banyak orang yang mempersamakan atau beranggapan bahwa perbuatan baik itu sama dengan kasih. Saudara, perbuatan baik dengan kasih itu sangat berbeda. Ya, kalau diibaratkan seperti bulan dan matahari, ya sama-sama memberikan terang, tetapi bulan bukan matahari, matahari bukan bulan, itu berbeda, saudaraku. Lalu bagaimana letak perbedaannya? Ya, saudara, perbuatan baik itu senantiasa didasarkan kepada untung rugi. Itu satu, ya, untung rugi, saudaraku. Ya, manfaat apa yang saya terima, yang saya dapatkan kalau saya melakukan suatu perbuatan baik. Ya, kalau kita mau jujur, itu yang selalu mendasari seseorang berbuat baik. Oleh karenanya, ketika seseorang menerima perbuatan baik, ya, kemudian ya kita sebutlah misalnya kemudian terjadi konflik, biasanya akan terjadi orang mengungkit. Ya, mengungkit bahwa saya pernah berbuat ini, berbuat itu kepadamu. Ya, saudaraku, jadi perbuatan baik itu adalah sesuatu perbuatan yang umum dilakukan oleh orang, ya, tetapi dengan satu motivasi, ya, satu landasan yang timbal balik, ya, timbal balik. Itulah mengapa Yesus berfirman, ya, di dalam Lukas 6 ayat 32 dan 33, ya, Yesus memberikan penegasan di sana. Bagaimana perbuatan baik itu dan kasih itu, ya. Kita baca dulu Lukas 6 ayat 32, saudara. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Perhatikan, saudara, ya. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, ya, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ayat 33, ya. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang yang berdosa pun berbuat demikian. Ya, perhatikan, ada satu kaitannya antara perbuatan baik terhadap orang, ya kan, yang berbuat baik. Nah, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, nah, itu apa jasamu? Begitu kata Tuhan Yesus, ya, firman-Nya. Orang-orang yang berdosa pun berbuat demikian. Jadi artinya di sini sudah jelas bahwa kasih itu tidak sama dengan perbuatan baik. Ya, sekalipun kita mengatakan itu perbuatan kasih, ya, tetapi kalau kita tidak mengerti apa kasih itu yang sebenarnya, maka itulah yang terjadi, terbolak-balik. Orang mengatakan bahwa berbuat baik itu adalah berbuat kasih. Saudara, perbuatan baik itu bahkan tidak mampu untuk membuat orang lolos dari api neraka. Maka jangan berharap dengan banyak berbuat kebaikan saudara itu akan masuk surga. Itu adalah pendapat yang salah, yang betul-betul tidak dapat dipertanggungjawabkan, saudaraku. Alasannya gampang sekali untuk mengatakan ini, saudara, ya. Sekiranya perbuatan baik itu mampu untuk membuat orang selamat, ya, masuk surga, maka Adam dan Hawa ketika jatuh di dalam dosa, tidak perlu mereka diusir Allah, ya, dari Taman Eden. Biarlah mereka tinggal di Taman Eden dan izinkan mereka berbuat sebanyak-banyaknya kebaikan, ya, supaya mereka kembali kepada hidup yang benar atau tidak berdosa lagi. Paham ya, saudara, ya? Jadi Adam dan Hawa ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Kenapa? Karena tidak bisa perbuatan baik itu menutupi dosa mereka. Nah, demikian juga kita hari ini. Tidak mungkinlah perbuatan baik kita itu dapat menebus atau menutupi segala pelanggaran dosa kita. Dosa-dosa manusia itu harus ditebus oleh Sang Juru Selamat. Ya, kita lanjutkan dulu membahas ini, saudaraku. Nah, bagaimana dengan kasih? Yesus sudah memberikan suatu bukti, ya, bagaimana kasih itu sesungguhnya ketika Yesus mati di kayu salib. Sekarang pertanyaannya,
Yesus mati di kayu salib, motivasinya adalah untuk menebus dosa saudara dan saya. Apakah dia melakukan itu karena kita sudah melakukan kebaikan kepadanya? Apakah kita punya jasa pada Yesus sehingga dia melakukan itu? Sama sekali tidak, saudaraku. Dia melakukan itu tanpa kita harus melakukan apa-apa terlebih dahulu. Itulah kasih, mengorbankan nyawanya. Saudaraku, ini bukan pekerjaan atau pengorbanan ringan. Itulah mengapa di dalam 1 Korintus 13 ayat 3, Rasul Paulus berkata demikian, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, ya, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, jadi sekarang kita semakin jelas, saudaraku. Kasih itu adalah ketika saudara melakukan suatu perbuatan baik, ya, memang dasarnya perbuatan baik, tetapi motivasinya yang beda. Saudara melakukan satu perbuatan baik, dan itu saudara lakukan seperti saudara melakukan untuk diri saudara sendiri. Contoh sederhana, saudara ingin memberi minum kepada seseorang yang memang sangat membutuhkan, ya, dia haus, dia membutuhkan minum. Dan ketika saudara memberikan air minum itu, saudara seperti sedang berada di posisi orang yang kehausan itu. Sehingga saudara tidak merasa saudara memberikan kepada orang itu, tetapi saudara merasa seperti saudara sedang memberikan kepada diri saudara sendiri. Nah, dengan demikian, maka posisi saudara dengan orang itu menjadi sama. Artinya saudara mengasihi orang itu sama seperti saudara mengasihi diri saudara sendiri. Itu yang disebut kasih, saudaraku. Ya, saudaraku. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu kebaikan, dasarkanlah itu kepada niat bahwa saya melakukan itu seperti melakukan kepada diriku sendiri, saudaraku. Ya, orang tadi kita contohkan, ya, misalnya dia haus. Ketika kita menyodorkan segelas air minum, kita seperti sedang kehausan pada saat itu dan betul-betul membutuhkan minum, sehingga kita terpuaskan dengan air minum itu. Jadi posisi orangnya kita gantikan, seperti kita sedang pada posisi orang yang membutuhkan itu, ya, sehingga ketika kita melakukan ya seperti melakukan kepada diri kita sendiri. Kiranya renungan singkat ini dapat memberkati saudara dan mulailah berbuat kasih, karena Yesus adalah kasih. Dia master kasih. Banyak ajaran agama, tetapi tidak seperti Yesus mengajarkan kasih. Saudara percaya itu hanya di dalam Alkitab, hanya di dalam Yesus. Kasih itu adalah sungguh-sungguh kasih seperti Allah mengasihi manusia. Kalau yang lain hanya bicara kasih, tetapi tidak ada praktek yang nyata. Yesus membuktikan di kayu salib, dia mati untuk kita, menebus dosa kita. Itu bukti yang nyata. Jadi kasih yang sesungguhnya adalah kasih dari Allah, melalui Yesus Kristus ditunjukkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi sesama kita, sesama manusia, sama seperti Yesus mengasihi kita. Demikian saudara, kiranya memberkati saudara. Haleluya.